Guys, kali ini kita di Fukuoka, di bandara. Keluar dari bandaranya malah aku kira panas. Dinginnya minta ampun. Malah di dalam terminal bandaranya lebih dingin gitu. Lebih panas. Tanggapan Bang Jo, Fukuoka dingin. Oh iya, Dingin. iya, kita sudah tahu soalnya. Berapa ada derajat ya? persiapan. Sekitar 14-15. Ya. Tapi ada satu yang masalah. Dari semua yang berada di bandara tadi, cuma aku yang kulitnya beda. Harus lama-lama di Jepang gitu. Aduh. Pak Roni bagaimana? Suasana? Sugoi. Asik ya? Sudah buka juga tadi. Iya. Dia sudah buka puasa, kita yang belum. Guys, kita mau menuju ke Yamaguchi. Kalian ikuti terus perkembangan informasi tentang ijazahnya Rismon yang kita duga palsu. Dan kita akan meminta tanggapan dari pihak kampus. Kali ini kita sedang bernegosiasi dengan driver taksi. Sebenarnya mau naik kereta, cuma keretanya udah nggak ada jadwal. Jadi kita... Aduh, aku kedinginan. Hakata Gate. Itu katanya. Jadi guys, mau tidak mau akhirnya kita pakai peralatan tempur. Bagaimana Bang Jo? Dingin. Kita daerah mana ini? Kita daerah mana? Daerah mana tadi? Shin Yamaguchi ya? Ya kan Shin Yamaguchi tadi? Ya, Iya. Shin Yamaguchi. Shin Yamaguchi. Intinya kita naik apa nih? Naik WUS ya? Naik GR. GR itu apa? Lokal kereta api. Lokal kereta api. Ini Roni Teguh. Allah, cemen banget. Dingin. Aduh. Gue orang laut. Orang laut itu panas. Kan gitu. Tapi Orang pasti matiga nanti. orang Jepang lihat aku, mereka kelihatan kayak ada artis. Iya, itu betul. Karena kulitnya beda kulitnya sedikit. beda. Iya. Waduh. Jadi guys, perjalanan menuju ke Yamaguchi itu kalau kita lewat Fukuoka, kita bisa naik bis ya. Kalau dari bandaranya naik bis menuju ke stasiun apa tadi ya? Hakata. Dari Hakata kemudian kita naik WUS atau yang diistilahkan di sini GR. Shinkansen. Hah? Shinkansen. Shinkansen. Itu dari Hakata sampai ke stasiun apa nih? Shin Yamaguchi. Dari Shin Yamaguchi baru kita Hai. Arigatou gozaimasu. Watashi no namae wa amen. Lalu kita pindah. Baru kita ke mana? GR ya. UB. Sudah bukan WUS lagi, bukan Shinkansen tadi ya. Pakai local train. Pakai local train ya. Nah, ini Local tiketnya ini. tiketnya ada. Ya, dan rata-rata tulisannya di sini jarang yang pakai bahasa Inggris, guys. Memang bahasa Jepang murni. Nah, jadi makanya kita pakai AI dulu menerjemahkan. Jadi kalau sembarang kuliah di sini terus tak tahu bahasa Jepang, pasti tersesat gitu. Betul. Aduh. Arigato. Kong bawah. Okay. Memang suasana yang kita kunjungi ini sangat dingin ya, dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Jadi kalau kalian yang tidak biasa dengan cuaca dingin pasti disarankan menggunakan sarung tangan, shawl, jaket tebal, kemudian juga ada apa namanya nih? Kupluk ya, disarankan karena memang sangat-sangat dingin kan gitu. Berbeda ya kalau di Indonesia kan di dalam kereta atau di dalam gedung AC yang diutamakan gitu. Kalau di sini yang diutamakan pemanas ya, luar biasa. Ini jalur keretanya guys, sunyi sekali. Oke. Hai. Dia bilang beberapa saat lagi akan datang. Oke. Baik. Guys, kita sekarang sudah di kereta daerah
mau menuju ke Yamaguchi dari stasiun Shin Yamaguchi. Dan ini mereka berdua guys, luar biasa. Orangnya kurang ya di dalam, beda kalau di Jakarta. Guys, kami nginap di hotel AB guys ya. Ini suasana kotanya yang ada di daerah Yamaguchi. Ini suasananya sepi ya. Padahal ini baru jam berapa ini? Belum jam 10. Ya guys, sepi. Jadi sebenarnya ini bukan pusat kota, tapi semacam daerah yang bisa kita kategorikan seperti wilayah perkampungan lah. Tapi ya modern, karena di Jepang kan. Luar biasa. Makanya lucu juga, ada yang bilang UGM nggak keren. Wah, parah juga nih. Padahal ya UGM juga keren gitu. Kita mencari makan dulu guys, bersama dengan saksi pelapor nih. Halo, dingin banget. Kita mencari makan di sini. Ini tulisannya selamat datang dan makan seadanya. Nah, ini rumah makannya ada tulisan halal guys, dalam bahasa nggak jelas. Kalau mau makan kudu hati-hati. Nah, makanan di sini belum tentu steril. Gimana bang? Steril nggak di sini? Nggak tahu. Lo enak aja makan, gue harus hati-hati. Harus dites dulu ya, dicoba dulu. Apakah halal? Aduh, Harus dites dulu. sepi sekali ya. Iya nih kampungnya Rismon nih. Ya. Kok bisa sepi begini? Yang dibilang Rismon, oh iya kuliah di tempat yang luar biasa. Wih. Nanti masih beberapa kilometer lagi dari sini nih. Iya. Padahal ini pusat kotanya. Padahal ini pusat kotanya ya, Kota Yamaguchi. Yamaguchi. Tapi bagus lah, artinya secara tata ruang bagus, ya tertib. Seluruh Jepang memang. Seluruh Jepang pasti bagus lah. Jam Aduh. segini udah nggak ada orang. Ya, ini hotel tapi kosong. Padahal baru jam 9 ini, 9 malam. Mobilnya satu-satu. Nah. Kita cari makan dulu guys. Sekali lagi ini suasana malam Yamaguchi. Ya. Ini nama kampungnya apa ya? Ube. Shinkawa. Ube Inkawa. Bersama Bung Roni Teguh dan Joshua Sinambela, kita menyusuri pusat kota dari gimana? Pinggiran, bukan maksudnya pusat kotanya tapi Iya, di Yamaguchi. di Yamaguchi. Ya, ini baru jam berapa ini? Baru jam 9 tapi memang suasananya tenang, sepi, sedih, merana dan Dingin sekali. dingin sekali. Sabu ini. Nah, ini kalau kita makan sepuasnya. Guys, ada beberapa hal yang aku rasa agak lucu ya dengan pernyataan komentator di kolom komentar Bang Bill Offside. Pertama soal apa sih motivasi untuk terus melaporkan Rismon, bukankah dia sudah minta maaf sama Pak Jokowi? Ada juga yang komentar, udahlah Bang Bill maafin Rismon Sianipar, Pak Jokowi aja udah maafin kok. Dan beragam komentar yang seolah-olah pergerakanku bersama Bang Joshua dan juga Roni Teguh ke Yamaguchi Jepang itu dinilai terlalu berlebihan. Mau cari popularitas lah dan sebagainya. Ya sebagai opini aku hormati itu pernyataannya. Sebagai bagian dari orang mau menilai apapun, kita sekali lagi menghormati itu. Tapi gini, aku mau tegaskan buat kawan-kawan bahwa persoalan Pak Jokowi dengan Rismon itu persoalan personal. Itu pelanggarannya Rismon yang menghujat, mengkritik, menghina, memfitnah, menjatuhkan Pak Jokowi. Dan itu urusannya dengan Pak Jokowi.
Kalau dia melebar ke masyarakat secara umum, ya tentu karena berkaitan dengan orang yang nggak sudi, ada patronnya, ada panutannya yang kemudian dihina-hina. Sudah, itu hal yang wajar guys. Tapi sekali lagi itu perkara personal, urusan Pak Jokowi dan urusan Rismon Syarifar. Dan semua berakhir ketika sudah ada RJ, sudah ketika ada perdamaian. Sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan dan kealpaan, tentu Pak Jokowi memaklumi seorang Rismon. Tapi ingat, Rismon dalam kacamata kami tidak hanya kacamata para pendukung Pak Jokowi, tapi kacamata publik, insan akademik. Mereka-mereka yang dalam kehidupan sehari-hari melihat ada potret buram yang dilakukan oleh Rismon ketika dia melegalkan cara membuat pernyataan-pernyataan atas nama dunia kampus, atas nama doktor, atas nama alumni Jepang, yang ternyata dalam pandangan kami ini bermasalah. Nah, ini masalah publik, ini masalah sosial, ini masalah pendidikan, ini masalah hukum. Ini bukan masalah Bang Bill, ini bukan masalah Bang Joshua, bukan masalah Roni Teguh terhadap Rismon, no, tapi ini masalah publik terhadap Rismon, dan Rismon harus bertanggungjawabkan itu. Sayangnya Rismon sudah mengakui salah terhadap Jokowi's White Paper. Rismon mengakui salah terhadap urusan Gibran Endgame, tapi dia belum mengakui apakah dia benar-benar pemilik ijazah palsu atau pemilik ijazah asli. Apakah benar dia alumni Yamaguchi Jepang? Itu dia harus bertanggungjawabkan. Kalau dia sudah mengumumkan ke ruang publik bahwa benar dia tidak pernah lulus di Yamaguchi dan benar dia tidak pernah menjadi doktor di Jepang, dan dia akui bahwa dia memalsukan ijazah, bisa saja aku secara pribadi juga akhirnya kemudian tidak melanjutkan kasus ini, melainkan menyerahkan semua ke pihak yang berwajib, karena itu sudah pelanggaran di depan mata. Apakah kemudian polisi akan diam ketika melihat ada orang yang melakukan pelanggaran? Dan urusannya bukan urusan Bang Bill, tapi urusannya urusan hukum. Tapi selama dia mengelak dan dia mempertahankan bahwa yang kita tuduhkan itu tidak benar, ya kalau begitu kita harus buktikan. Nah, buktinya harus di meja pengadilan. Nggak bisa memaafkan, nggak bisa dengan meng-RJ-kan. Yang bisa adalah ini harus diproses secara hukum. Nanti kalau kemudian akhirnya aku yang keliru, aku yang salah, dan apa yang kami lakukan sampai ke Yamaguchi ini sesuatu yang buruk, maka tentu aku akan mempertanggungjawabkan kesalahanku karena menuduh Bang Rismon yang bukan-bukan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk urusan Bang Rismon ketika berurusan dengan Pak Jokowi itu urusan personal. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan ijazah Yamaguchi-nya yang kemudian kita tuduh dan kita laporkan ke pihak yang berwajib, itu urusan publik, itu urusan akademik, itu bukan urusan personal. Besok aku cabut, tetap tidak akan menghilangkan substansi bahwa seorang Rismon Syarifar itu masih diduga sebagai pemilik ijazah palsu. Tapi kalau Rismon dan juga Pak Jokowi kemudian berdamai, berarti sudah ada penegasan bahwa orang yang menjadi titik sentral sebagai penuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, sudah mengatakan dan sudah memastikan ijazahnya Pak Jokowi asli, maka gugurlah semua perspektif Roy Suryo, Tifa, atau pihak-pihak yang menggunakan teori cocoklogi untuk memfitnah Pak Jokowi. Jadi guys, aku pikir itu ya. Minta maaf, perkara Rismon Syarifar itu dalam konteks ijazah Yamaguchi-nya, sekali lagi itu bukan urusan personal, itu urusan publik. Jadi jangan pernah mengira seolah-olah kita mau cari ketenaran, mau cari popularitas, mau cari panggung. Enggak dah, kita udah punya panggung kok. Bukan soal itu. Nah, soal semangat kenapa harus ke Yamaguchi dan kenapa harus berangkat, ya jujur ya, saya secara pribadi punya agenda tahunan bersama keluarga, terutama istri. Itu kita keluar negeri itu udah biasa, setiap tahun, saban tahun seperti itu. Nah, kali ini kita keluar negerinya dikaitkan dan dicocokkan dengan peristiwa pelaporan saya ke Polda Metro Jaya terkait Rismon Syarifar. Dan kita dapat
kecocokan waktu dengan Bang Joshua bersama Roni Teguh, akhirnya kita berangkat. Itu kepentingannya adalah untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Walaupun kita nggak datang ke Yamaguchi, sebenarnya kita sudah punya bukti kuat kok. Masa kita laporkan dulu baru kita ke Yamaguchi? Jadi kepentingan ke Yamaguchi apa? Itu untuk memperkuat apa-apa yang sudah kita dapatkan. Bukti-bukti yang sudah kita dapatkan yang berbentuk digital. Itu kemudian kita perkuat lagi dengan datang ke kampusnya. Kan gitu. Jadi kenapa berangkat? Ya itu tadi, semangatnya mencocokkan dengan fenomena pelaporan kami. Kan gitu. Dibiayai siapa Bang Bil? Alhamdulillah sebagian besar biaya pribadi, dan kita juga harus akui bahwa kita mendapat support dari subscriber, mendapat support dari sebagian besar relawan, mendapat support oleh sesama YouTuber Nusantara, mendapat support dari banyak kalangan, dan dipastikan ini tidak langsung disupport oleh Pak Jokowi, tidak disupport oleh lingkarannya Pak Jokowi, tapi orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi, pendukung-pendukung Pak Jokowi, subscriber kecil, subscriber besar, pendukung yang terlihat dan tidak pernah terdengar, itu juga semua ikut memberikan dukungan. Saya ucapin terima kasih dari Yamaguchi Jepang. Sekali lagi kami ucapin terima kasih buat yang sudah berkontribusi, yang membantu untuk proses keberangkatan. Walaupun demikian juga sekali lagi kita punya biaya pribadi cukup besar yang kita tidak menganggapnya sebagai pengeluaran yang harus dinilai atau harus diungkit-ungkit, tapi itu adalah bagian dari ongkos yang saya secara pribadi juga setiap tahun selalu beraktivitas di luar negeri. Itu udah biasa. Jangan salah paham teman-teman, aku memang pendukung Pak Jokowi, aku juga YouTuber, tapi jangan lupa bahwa aku secara pribadi juga punya aktivitas bisnis di luar itu, sehingga aku nggak takut dengan kerja-kerja yang kemudian harus mengeluarkan logistik. Tapi insya Allah saya memastikan bahwa tidak ada orang yang kita kategorikan sebagai kelompok elit politik yang membiayai saya dan juga teman-teman. Itu enggak. Bahwa kemudian kita disupport oleh subscriber, iya. Apakah subscriber itu bisa dikategorikan bohir? Silahkan. Jadi kalau ada subscriber yang memberikan, halo Bang Bil, Anda saya lihat bagus, bikin kanal YouTube-nya, bikin video-videonya, dan perjuangan Anda bagus, saya support ya, ini biar cuma beli pulsa. Itu jangan-jangan bohir juga gitu. Tapi kalau ada satu orang, misalnya dia orangnya Pak Jokowi secara langsung, atau mungkin Pak Jokowi untuk mendesain kami melakukan ABC, saya janji saya pastikan itu nggak ada. Ya, jadi gitu. Jadi ya jangan samakan lah. Kalau mungkin di sebelah sana ada orang yang biasanya dibayar sama bohir dan lain-lain sebagainya, ya itu suruh si Rismon bongkar aja gitu. Kalau memang benar-benar ada. Guys, ini dingin banget. Ini aku kebetulan susah cari sesuatu untuk sahur, jadi cuma mau beli makanan siap saji di minimarket. Ya, dari Yamaguchi Jepang. Ikuti terus perkembangannya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terakhir, aku nggak punya dendam dan tidak punya kebencian terhadap Bang Rismon Sianipar. Tapi perilaku seorang Rismon Sianipar harus dipertanggungjawabkan. Saya Bang Bil, offside. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna.